Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Badar. Setelah sebelumnya kita telah jelaskan beberapa pensyariatan yang terjadi di awal-awal perpindahan Nabi SAW dan kaum muslimin ke kota Madinah. Kita telah sebutkan disyariatkannya azan untuk menunjukkan waktu sholat, kemudian pergantian arah kiblat, kewajiban puasa, dan kewajiban zakat. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kita sebutkan, ya kita akan bahas kontak senjata pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin ya yang berasal dari kota Makkah. Baik, nah kaum muslimin, kondisi kaum musyrikin ya mereka mengirim ancaman kepada Abdullah bin Ubay. Ya, jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan diberikan suaka oleh orang-orang Madinah, maka kaum musyrikin membuat ancaman ya kepada Abdullah bin Ubay. Ya, mereka mengatakan kalian telah memberikan perlindungan kepada Muhammad dan pengikutnya. Kalau kalian tidak ikut memerangi atau mengusirnya, maka kami akan menyerang kalian, membunuh kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Jadi mereka mengancam Abdullah bin Ubay. Demikian juga Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Abdullah bin Ubay ya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin ya ketika jelaskan tentang kaum munafikin, dia tetap dianggap oleh kaum musyrikin ini sebagai pimpinan kota Madinah. Demikian juga Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini juga termasuk pemuka pemuka kaum Ansor. Hanya saja Sa'ad bin Mu'ad ini seorang sahabi ya, seorang Ansori ya, seorang yang masuk Islam. Ya, dia juga memberikan ancaman bahwa selama Nabi alaihissalam diberikan perlindungan di kota Madinah, maka orang-orang Madinah tidak boleh berhaji ke Baitullah. Baik. Nah, kemudian di Madinah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Yang mana izin ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau masih berada di kota Makkah. Ya, kenapa tidak diizinkan? Padahal dalam keadaan kaum musyrikin ya melakukan kezaliman demi kezaliman terhadap kaum muslimin di kota Makkah. Ya, penyiksaan, bahkan sampai ada yang terbunuh ya dari keluarga Yasir ya, dari keluarga Yasir dan istrinya Sumayyah sampai terbunuh. Tapi mengapa kok tidak ada perintah untuk angkat senjata? Ya, karena memang kondisinya itu tidak memungkinkan. Jadi Islam tuh nggak ngajarin kita itu mati konyol, ya. Nggak ngajarin kita untuk sekedar berjuang, ya, tapi tidak mendapatkan kemenangan, tidak. Tapi bagaimana caranya agar ya perlawanan kita tuh efektif. Kalau misalnya kaum muslimin ketika itu, ya, walaupun sudah ada Hamzah di sana, sudah ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam, ya, tetap kekuatan kaum muslimin itu tidak seimbang dengan kaum musyrikin. Kalau mereka melawan di kota Makkah itu ketika itu ya berperang di kota Makkah, mereka saya tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya, berbeda kondisinya ketika sudah berada di kota Madinah. Ya, kaum muslimin punya daerah sendiri, punya pemerintahan sendiri. Mereka lebih kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan mereka untuk berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-39 sampai ayat yang 30 ya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Ya,
wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan atas mereka. Siapa mereka ini? Siapa yang dizalimi ini? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Itu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Ya, illa an yaqulu rabbunallah. Ya, hanya saja mereka mengatakan Rabb kami hanyalah Allah. Ya, kami tidak memiliki sesembahan yang lain. Kami cuma memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Ini yang menyebabkan mereka diusir. Nah, sebagian orang mungkin mengatakan, "Loh, kenapa kok kaum muslimin itu memerangi kaum musyrikin?" Ya, kita katakan yang salah itu kaum musyrikin. Mereka ya tidak membiarkan kaum muslimin ya beribadah kepada Allah saja. Mereka melakukan gangguan, bahkan ingin membunuh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lah yang melakukan kezaliman. Kaum muslimin itu dizalimi. Ngapain mereka pindah ke kota Madinah kalau tidak didolimi? Ya, sebagian orang berusaha mengesankan bahwa Islam itu adalah agama yang bengis. Coba lihat, nanti kan Nabi SAW itu mencoba untuk menyerang ya kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Lihat nih para perampok kata mereka. Saya pernah lihat posting, ada postingan sejarah, kemudian ada orang-orang di bawah itu yang komentar ya, orang-orang yang anti Islam. Lihat nih para perampok dari kota Madinah. Ya. Maka kita lihat dulu akar permasalahannya. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana kebengisan mereka ketika mereka berada di Mekah. Sehingga kalau Nabi SAW menyerang kafilah dagang mereka, ya, perang itu sesungguhnya sudah dicetuskan oleh kaum musyrikin. Bukan Nabi yang mencetuskan, mereka yang mengajak berperang. Ya, namanya berperang, kita harus strategi. Salah satu strategi untuk memenangkan peperangan, kita memutus suplai musuh, ya enggak? Ya, agar musuh nggak berkutik, kekuatan ekonominya dihancurkan. Ya, yang namanya orang-orang Quraisy dia punya kebiasaan rihlatus syita was saif, ya, perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Ini adalah suplai mereka. Kalau dipotong suplainya, mereka akan terganggu. Ini namanya strategi perang dan itu satu hal yang biasa. Tapi lihat bagaimana kalau itu dilakukan oleh kaum muslimin, mereka langsung menuduh bahwa Nabi alaihissalam melakukan perampokan. Ya, jadi antum perlu bekal-bekal seperti ini. Kalau misalnya ada yang ditanya, tuh kenapa tuh? Ya, perang Badar karena Muhammad ngerampok kafilahnya apa? Kafilah dagangnya kaum musyrikin. Antum jawab, "Oh enggak," ya. Mereka yang awal-awal melakukan permusuhan kepada kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Ingat pemboikotan selama 2 atau 3 tahun terhadap Bani Al-Muttalib. Ya, terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ingat lagi. Ya, mereka yang pertama kali memicu permusuhan. Oleh karena itu ya sudah ya, namanya perang ya kita berusaha memotong suplai baik dari terhadap musuh-musuh kita. Satu hal yang wajar. Ya, ini pentingnya kita belajar sirah dengan pemahaman yang benar agar tuduhan-tuduhan semacam ini bisa kita tepis. Ya. Nah, kemudian setelah diizinkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW terkadang beliau memimpin peperangannya sendiri. Ya, ini namanya ghazwah. Jadi ada ghazwah, ada syariah. Ya, ghazwah itu adalah ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Adapun syariah, ya ini ekspedisi militer atas perintah beliau tapi dipimpin oleh orang lain. Ini perbedaan antara ghazwah dan syariah. Makanya ghazwatul Badar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Ya, ghazwatul Khandaq ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Ghazwatul Uhud ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Tapi kalau syariah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berada di kota Madinah. Beliau mengutus orang lain untuk memimpin pasukan tersebut. Nah, ada beberapa ekspedisi ya sebelum perang Badar. Ya, jadi perang Badar ini perang besarnya. Namun sebelumnya ada beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu yang beliau pimpin sendiri atau yang dipimpin oleh sebagian para sahabat. Ya, di antara ini ada 8 ya, ada 8 syariah dan ghazwah. Cuma kita tidak jelaskan satu persatu, ya. Tidak kita jelaskan satu persatu, kita jelaskan yang berhubungan dengan perang Badar saja. Ya, kita jelaskan yang berhubungan dengan perang Badar saja. Apa yang sesungguhnya memicu perang Badar, ini yang kita jelaskan. Jadi saya ingin cuma menggambarkan saja bahwa Nabi SAW mulai mengirimkan ekspedisi. Di antara ekspedisi ini ada yang berusaha mencegat kabilah dagangnya Quraisy, ada yang berusaha untuk menertibkan musuh-musuh Islam, ya, menyerang musuh-musuh Islam atau menakut-nakuti musuh-musuh Islam, ya.
dan diantaranya ada yang memang ingin untuk memicu perang besar, ini perang Badar. Nah, yang memicu perang Badar itu ada Ghazwah namanya Ghazwah Dzul Usyairah. Dzul Usyairah. Jadi ketika itu terdengar kabar bahwa Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir ya, bahkan termasuk gembongnya kesyirikan. Jadi Abu Sufyan ini bawa kafilah dagang ke negeri Syam. Nah, ketika mereka ingin berangkat, otomatis yang namanya orang dagang itu kan bukan bawa, mereka kan sistemnya barter ya. Sistemnya itu barter. Jadi bawa apa barang, nanti ke sana barter, kemudian dia balik membawa komoditi dagang ke negerinya. Nah, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat 150 orang dari kalangan muhajirin. Mereka menunggang 30 ekor unta, ya tujuannya untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy yang hendak pergi. Jadi ini baru pergi ya. Jadi Mekah itu ada di selatan, ya Mekah ini ada di selatan kota Madinah. Ya, mereka akan menuju negeri Syam di bagian utara. Otomatis melewati daerah sekitar kota Madinah. Maka begitu terdengar kabarnya mereka akan lewat, Nabi SAW berusaha mencegat. Namun terlambat, ya, Ya, ternyata rombongannya Abu Sufyan sudah lolos. Mereka sudah melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Nah, inilah yang menyebabkan memicu terjadinya perang Badar Al-Kubra. Kenapa? Karena Nabi SAW menanti-nanti pulangnya mereka. Kan habis dagang di negeri Syam, pulang mereka. Nah, maka kan akan balik lagi lewat situ. Nah, maka inilah yang ingin dicegat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi setelah Abu Sufyan melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, kemudian mereka menuntaskan bisnis mereka, mereka kembali ke kota Makkah. Ya. Nah, kemudian ketika mereka rombongan dengan Quraisy ini kembali ke Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak kaum muslimin untuk mencegat ya pasukan dagangnya atau rombongan dagangnya Abu Sufyan. Dan ketika itu kan dari informasi yang didapati oleh Rasul Alaihi Wasallam bahwa rombongan dagang ini hanya dikawal oleh 40 orang saja. Ya. Jadi mungkin ada orang yang bertanya-tanya, kenapa kok di perang Badar itu jumlah kaum muslimin itu hanya 300 sekian, sedangkan kaum musyrikin 1000. Kenapa kok Nabi tidak menyiapkan pasukan yang lebih besar? Bahkan sebagian dari para sahabat itu memang tidak diajak untuk perang. Ya, yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Karena tujuannya, barakallahu fikum, adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi awalnya nggak siap untuk perang besar. Itu perang Badar itu perang yang pertama. Itu bukan dipersiapkan untuk perang besar, enggak. Hanya untuk apa? Mengambil ya menyerang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pengawalnya cuma 40 orang. Ya. Maka kemudian berangkatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu terkumpul 313 pasukan. Ya. Kebanyakannya orang-orang Ansor. Ada 230 orang Ansor. Kemudian sisanya kaum muhajirin. Berarti sekitar 70 atau 83 ya muhajirin. Ya, 313 pasukan Nabi Alaihissalam untuk mencegat pasukan atau rombongan dagang Abu Sufyan. Jadi paham ya kronologisnya ya. Jadi Abu Sufyan pergi berdagang ke negeri Syam, ya dicegat oleh Nabi tapi nggak ketemu. Oke lah, kita ketika pergi kita nggak ketemu sama mereka. Pulangnya nanti kita cegat lagi. Nah, ketika pulang, rencana Nabi SAW hanya untuk mencegat rombongan dagang tersebut. Makanya pasukan yang dikumpulkan hanya 313. Nah, Nabi meninggalkan kota Madinah, kemudian beliau menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menjadi imam ya di kota Madinah. Namun kemudian diganti oleh beliau di tengah perjalanan, beliau menyuruh Abu Lubabah radhiyallahu anhu untuk kembali ke kota Madinah ya menggantikan posisi Abdullah ibn Ummi Maktum. Baik. Nah, Abu Sufyan bagaimana Abu Sufyan? Abu Sufyan juga orangnya cerdas ya. Beliau ini Masya Allah ya. Memang dan sering juga diutus oleh orang-orang Quraisy ya, oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Menjadi perwakilan orang-orang Quraisy. Ya.
untuk menjadi perwakilan orang-orang Quraisy. Nah, ketika itu Abu Sufyan mendengar kabar bahwa pasukan Rasulullah SAW sudah mendekati, ya, mendekati kafilah dagangnya, kafilah dagang yang dia pimpin. Oleh karena itu dia mengutus seorang utusan namanya Domdom, ya, untuk ke Mekah. Jadi kan di antara mereka kan namanya kafilah dagang itu kan mereka biasanya menggunakan onta. Kalau onta kan nggak bisa dipacu cepat ya. Ya. Nah, di antara mereka ini ada yang menaiki kuda. Tujuannya agar apa? Kalau ada sesuatu terjadi di jalan, seperti ada terdengar kabar pencegatan, ya, kuda ini bisa berjalan bisa berjalan lebih cepat untuk menyampaikan kabar ke kota Makkah. Maka Abu Sufyan ketika mendengar kabar pencegatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia langsung kirimkan pasukan berkuda atau kirimkan utusan berkuda. Kudanya sangat cepat, ya, untuk meminta bantuan. Oh, kami mau dicegat ini oleh orang-orang Islam. Tolong berikan bantuan. Jangan sampai kita susah payah bawa barang dagangan dari Syam, mereka yang ngambil. Ya, maka Domdom berlari dengan cepat, ya, menggunakan kudanya sampai di kota Mekah. Dia langsung melaporkan kepada pembesar-pembesar Quraisy bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencegat, ya, akan mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan. Dan memang ini terbukti, ya, mereka sudah memikirkan ini sejak di Darun Nadwah. Ya, ingat kenapa mereka ingin membunuh Nabi SAW? Agar tidak kejadian seperti ini. Ya, kita itu akan lewat kota Madinah. Kalau Muhammad itu jadi hijrah sebelum kita bunuh, ya, maka akan mudah bagi kaum muslimin menimbulkan gangguan di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana kok bisa? Ya itu tadi, dia akan mencegat rombongan dagang kita. Ya, maka benar apa yang mereka prediksi. Maka kaum musyrikin Quraisy langsung mereka mengumpulkan, ya, orang-orang untuk bersiap-siap membawa senjata untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka dan juga sekaligus, ya, bagaimana caranya agar kaum muslimin ini bisa dikalahkan. Maka kemudian tidak ada seorang pun pembesar Quraisy melainkan ikut perang ini kecuali Abu Lahab. Abu Lahab, ya, tidak bisa ikut, ya, dia menyuruh Al-As bin Hisham untuk menggantikannya. Maka jumlah pasukan kaum musyrikin yang berhasil dikumpulkan ketika itu adalah 1.000 orang. Ya. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Arab ini walaupun tidak ada belum ada sekolah kemiliteran, rata-rata mereka ini orang-orang yang pandai berperang, pandai memanah, pandai berpedang, ya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Ya, jadi ketika ada perang, ya udah langsung panggil aja, mobilisasi umum. Ya, tanpa harus ada prajurit, ya, enggak. Karena memang basicnya mereka ini adalah orang-orang yang suka berperang, menguasai peperangan. Hanya saja tidak bersatu, kerjanya ya berkelahi satu sama lain. Itu aja permasalahannya. Tapi kalau keahlian berperang mereka luar biasa. Oleh karena itu mungkin orang kaget, ya, kenapa kok dalam waktu yang singkat Arab itu bisa menguasai dunia mulai dari Spanyol sampai ke India sana dalam waktu yang relatif singkat. Ya, karena tokoh-tokoh penakluknya ini memang luar biasa mereka. Ya, maka berangkat, ya, pasukan Quraisy untuk berhadapan dengan pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan kan cerdas dia. Ketika dia tahu pasukannya Nabi Alaihi Wasallam akan mencegat perjalanannya, dia ngambil jalur yang lain. Dia pergi ke Yanbu. Ya, dia pergi ke Yanbu. Untuk apa? Untuk mencari jalan alternatif, jangan sampai dicegat oleh Rasulullah SAW dan pasukannya. Jadi dia lewat pesisir, bukan lewat jalur yang biasa ditempuh oleh pedagang-pedagang Quraisy. Ini pintarnya Abu Sufyan. Cari jalan yang lain, ya, jangan sampai nanti kita di tengah perjalanan dicegat oleh Muhammad. Ya. Nah, kemudian setelah dia berhasil lolos, ya, jadi pasukannya Rasul kemana, dia udah lolos, ya, orang-orang kafilah dagangnya Abu Sufyan ini berhasil lepas. Abu Sufyan ngirim lagi utusan kepada mereka mengatakan bahwa, ya, kafilah dagang kalian sudah beres, sudah aman, ya, sudah lepas dari cegatannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, maka kemudian mereka pun
Ya, orang-orang Quraisy yang ketika itu dalam perjalanan merasa bimbang. Nah, gimana ini? Ya, kita sudah mengumpulkan 1.000 pasukan, bersenjata lengkap. Apakah kita akan pulang? Ya, karena Muhammad itu gagal mencegat kafilah dagang kita, atau kita teruskan? Ya, jadi mereka mulai bimbang ini. Ya, ini prestise mereka dipertaruhkan. Kalau mereka pulang, kalau mereka berperang, berarti akan ada kontak ya bersenjata dengan Muhammad. Pasti ada korban. Tapi kalau mereka tidak pulang, mereka kembali, ya ini bisa jadi olok-olokan bangsa Arab. Oh, ternyata orang-orang Quraisy itu ya orang-orangnya penakut. Sudah siap-siap perang, nggak jadi. Ternyata yang mereka inginkan hanya harta-harta tadi. Begitu hartanya sudah aman, nggak jadi perang. Namanya orang Arab kan gengsinya tinggi, barakallahu fikum. Ya, orang Arab tuh gengsinya tinggi ketika uh, di diindikasikan akan muncul anggapan seperti itu, nggak mau mereka. Maka kemudian Abu Jahal yang memimpin pasukan Quraisy ya mengatakan kita lanjut. Ya nanti kita akan tinggal di sana, kita akan berfoya-foya di sana untuk menunjukkan kemenangan kita. Ya, maka kemudian mereka pun melanjutkan rencana penyerangan kepada kaum muslimin. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, jadi awalnya ketika itu hanya untuk mencegat pasukan, untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan yang dijaga hanya oleh 40 orang saja, ternyata yang harus dihadapi ini 1.000 orang. Wah, gimana ini? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya kepada kaum muhajirin dan ansor, ya, apakah kita kembali ke kota Madinah atau kita hadapi mereka? Sekarang mereka sudah berada di perjalanan. Maka para sahabat muhajirin ini kan yang sudah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baiat mereka bukan hanya sekedar mengakui Nabi adalah utusan Allah, tapi apa? Memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad sebagai pimpinannya kaum Ansor ya menyatakan bahwa mereka akan terus, ya mereka akan meneruskan bersama Rasulullah SAW menghadapi serangan kaum musyrikin. Ini salah satu karakternya orang Arab, ya apalagi orang Arab terdahulu ya. Mereka itu kalau berjanji mereka aib bagi mereka untuk mengkhianati. Apalagi sudah sampai berbaiat. Ya, loyalitasnya luar biasa. Kalau sudah berbaiat. Ya, maka mereka tetap ayo Rasulullah kita hadapi mereka. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW sampai di daerah berbatu yang bernama Wabirah. Ya, ada sebagian kaum musyrikin ya ingin mengikuti peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya terlebih dahulu, ya apakah engkau beriman atau minu billahi wa rasulih? Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dia mengatakan tidak. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, irji falan astain bi musyrik. Ya pulanglah kamu karena kami tidak meminta pertolongan kepada orang musyrik. Namun yang terjadi orang tersebut masuk Islam dan bergabung bersama Rasulullah. Nah ini gimana ini menyatukannya dengan kisah Abdullah bin Uraiqid yang menjadi penunjuk jalan. Ya ketika Nabi SAW bersama Abdullah bin Uraiqid, ya Abdullah bin Uraiqid itu musyrik. Nabi minta pertolongan kaum musyrikin. Nah ketika orang ini ingin bergabung dalam perang Badar, Nabi menolak. Ya Wallahu taala alam bisa jadi karena Rasulullah SAW melihat peluang dia masuk Islam. Ya melihat peluang orang ini masuk Islam. Ya artinya dia bisa dia bisa membantu Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim. Ya, dia ingin membantu. Ya, dia ingin sekali membantu. Ya. Maka Nabi memberikan syarat. Kalau kamu memang ingin membantu, masuk Islam dulu. Akhirnya dia menerima syarat tersebut, masuk Islam. Ya, karena memang dia ingin membantu pasukan kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat dia berpeluang untuk masuk Islam, ya kita berikan syarat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi cari yang lebih maslahat. Kalau memang ada peluang dia masuk Islam, ya kita tawari dia masuk Islam. Kalau kamu nggak masuk Islam, ya udah nggak usah bantu. Jadi ada bargaining di sana. Akhirnya dia memilih untuk masuk Islam lalu bergabung bersama Rasulullah SAW. Nah, akhirnya berhadapan-hadapanlah ya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, ya berhadapan-hadapanlah mereka
Ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan pasukan kaum musyrikin. Ya, jadi demikian posisinya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin berada di bagian utara, kaum musyrikin berada di bagian selatan. Ya. Nah, kemudian pertama kali yang terjadi ya ketika peperangan itu, sebelum peperangan berkecamuk, ya mereka melakukan duel. Ya mungkin antum pernah melihat ya bagaimana perang-perang orang zaman dulu. Ya biasanya sebelum peperangan besarnya terjadi ada adu pedang terlebih dahulu. Ya ada adu pedang terlebih dahulu sebelum peperangan yang sejatinya itu terjadi. Ya masing-masing pihak tuh biasanya mengirimkan perwakilan. Ya bertarung terlebih dahulu. Nah, setelah pertarungan itu baru saling baku hantam antara dua pasukan yang besar. Maka tradisi ini juga dilakukan di perang Badar. Ya, kaum musyrikin mengajukan pendekar-pendekar pedangnya. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibnu Utbah. Ya, ini adalah 3 jagoan Quraisy. Nah, kemudian oleh kaum muslimin, karena mayoritas, ya, majority dari pasukan kaum muslimin ini dari kalangan muhajirin, maka yang maju ke depan untuk menghadapi jagoan-jagoan pedangnya kaum musyrikin ini adalah orang-orang Ansor, karena mereka adalah yang paling banyak di pasukan. Jadi majulah orang-orang Ansor. Ya, tapi orang-orang Quraisy nggak mau. Ya, kami nggak ada urusan sama kalian. Wahai penduduk kota Madinah, yang kami inginkan adalah keponakan-keponakan kami, ya saudara-saudara kami. Jadi mereka meminta yang menghadapi mereka adalah muhajirin, jangan Ansor. Ansor ini orang Madinah, enggak. Ini urusan antara kami. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ubaidillah ibn Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib untuk maju menghadapi mereka. Hamzah berhadapan dengan Utbah, ya, Ubaidah bin Al Harith berhadapan dengan Al Walid, sementara Ali radhiyallahu anhu berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, kemudian terjadilah peperangan, duel, sampai kemudian semuanya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, berarti Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ini, ya, tiga orang ini kan tercatat namanya, punya catatan, ya, catatan jelek terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menemui ajalnya di perang Badar. Kemudian di sana berkecamuk peperangan. Nah, ketika inilah ada kisah heroik, ya, seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam Al-Ansari. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Maka Umair bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, benarkah surga itu seluas langit dan bumi? Ya, kemudian kata Rasulullah, benar. Kemudian takjub Umair radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan bahwa wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengharap agar aku bisa menjadi bagian dari penghuninya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umair, sesungguhnya engkau akan menjadi salah seorang penghuni surga. Nah, ketika itu Umair di tangannya ada beberapa butir kurma. Ya, dia lagi makan kurma, ya, kurmanya belum habis. Kemudian dia bilang, kalau saya harus menghabiskan kurma-kurma ini, ya, maka waktu untuk menjumpai atau untuk masuk surga masih lama. Akhirnya dia buang kurma tersebut, dia ambil pedangnya, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian, ya, mati syahid di medan pertempuran Badar. Ya. Jadi dia tidak ingin waktunya tertunda, ya. Ya sudah, surga sudah di hadapan mata, mari kita songsong. Maka ketika dia masih memegang, waktu itu dia masih memegang kurmanya dia lemparkan, kemudian dia pun berperang sampai kemudian, ya, mati syahid di medan pertempuran. Ya, ini bagaimana kisah heroiknya Umair bin Humam Al-Ansari. Nah, Nabi SAW, antum bayangkan, ya, ketika itu pasukan kaum muslimin itu cuma sepertiga pasukan kaum musyrikin. Kita hanya punya atau bahkan kurang, ya, 313 pasukan melawan 1000 pasukan, 3 kali lipat, bahkan lebih. Maka siapa pemimpin yang tidak khawatir ketika peperangan kondisinya seperti itu? Tentu Nabi SAW masa khawatir. Ya, jumlah tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin. Maka ketika itulah beliau beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma anjiz lima wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya. Ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadamu. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, apabila hancur pasukan ini, ya, pasukan kaum muslimin ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Ini doanya Badr, doa Nabi SAW ya. Bukan doa sebelum pilpres ya. Ya, kadang-kadang orang-orang politik nih lucu-lucu ya. Mereka ambil doa ini tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Ya Allah, ya menangkanlah si fulan. Nanti kalau si fulan ini tidak menang, nanti engkau tidak akan diibadahi. Ya, ini pelecehan terhadap agama sesungguhnya. Ya, politikus-politikus ini kadang-kadang seperti itulah, mereka memanfaatkan agama demi kepentingan politik mereka. Baik, Nabi SAW beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Maka ketika itu beliau beristighotsah dengan dengan begitu sungguh-sungguh sampai kemudian ridha beliau, yakni ridha itu pakaian yang menutupi bagian atas beliau, bagian tubuh seseorang. Jadi orang-orang Arab dulu biasa pakai ridha, ya, bawahnya pakai sarung, atasnya pakai ridha. Jadi untuk menutupi bagian atas mereka menggunakan selembar kain. Nah ini sampai jatuh karena demikian bersungguh-sungguhnya Nabi alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ridanya jatuh. Maka kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbmu pasti mengabulkan permohonanmu, pasti dia akan menunaikan janjimu. Karena melihat kesungguh-sungguhan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan bala bantuan kepada kaum muslimin. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, tapi mereka dibantu oleh para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan permohonan tersebut untukmu, ya inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku datangkan bala bantuan kepada kalian dalam berupa malaikat yang datang, 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "If yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ya, sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Ya, dan ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah posisi kalian. Ya, posisi kalian di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Dan aku akan berikan rasa takut dalam hati orang-orang yang kafir. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ya di sana ada Abu Jahal, ya Abu Jahal berada di medan pertempuran, ya dia terbunuh ya. Di medan pertempuran Badar ini Abu Jahal terbunuh. Yang membunuh 2 orang anak, ya, Mu'ad bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afra. Ya, usia mereka ketika itu 14 tahun dan 13 tahun. Maka dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, karena mereka ini nggak tahu yang mana Abu Jahal. Ya, kalau saya tidak salah mereka ini berasal dari kalangan Muhajirin ya. Berasal dari kalangan Ansor. Jadi nggak tahu yang mana Abu Jahal. Tapi legend ya, Abu Jahal ini legend. Sudah dikenal di tengah-tengah kaum muslimin tentang permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka mereka berdua bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal? Maka kemudian ditunjukkan itu Abu Jahal. Ya, kemudian apa yang kalian akan lakukan? Maka kedua pemuda ini mengatakan, ya kami diberitahu bahwa dia telah mencela Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal ini legend lah ya. Legend artinya masyhur sekali di tengah-tengah kaum muslimin sebagai musuhnya Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka berdua pun mendatangi Abu Jahal, menyerang Abu Jahal sampai Abu Jahal ya terbunuh karena pedang-pedang mereka. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalian berdua sudah membunuhnya. Ya, ini anak yang sangat pemberani, Mu'ad bin Amr dan Muawid bin Afra radhiyallahu taala anhuma.
Ya, dan ini juga celaan kepada Abu Jahal ya, si jagoannya Quraisy. Ternyata matinya di tangan anak-anak remaja. Jadi bukan di tangan panglima perang yang gagah perkasa, tapi hanya anak-anak remaja saja yang ternyata membunuh Abu Jahal di medan pertempuran Badar. Baik. Nah, kemudian bagaimana keadaan kaum muslimin? Ya, tentunya kaum muslimin mengalami kemenangan yang luar biasa ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umayyah bin Khalaf. Nah, ini Umayyah bin Khalaf ketika itu berhasil ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi kemudian ketika Bilal radhiyallahu anhu melihat Umayyah bin Khalaf ini sudah dalam keadaan tidak berdaya, kita ingat ya, Umayyah bin Khalaf ini siapa? Majikannya Bilal dulu. Dia yang mengikatkan tali di leher Bilal, kemudian ya memerintahkan anak-anak kaum musyrikin untuk menarik Bilal ya berkeliling kota Makkah seperti hewan. Dia juga yang memerintahkan Bilal untuk dibaringkan di atas pasir yang panas. Kemudian meletakkan batu yang besar di dada Bilal sebelum dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia ini adalah orang yang sangat kejam, orang yang sangat bengis. Ketika itu Umayyah bin Khalaf dalam keadaan tidak berdaya ya di bawah kekuasaannya Abdurrahman bin Auf, maka Bilal tidak menyanyiakan kesempatan ini. Maka Bilal pun dibunuh. Ya, Bilal pun membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mati di medan pertempuran. Kita lihat ini ya, pembesar Quraisy ini, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Mereka ini adalah orang-orang besarnya Quraisy yang menjumpai kematiannya di perang Badar. Makanya perang Badar ini luar biasa untuk memompa motivasinya kaum muslimin. Ya, ternyata kita mampu untuk melawan kaum musyrikin. Banyak di antara ya bos-bos kekufuran itu mati ya di medan pertempuran Badar. Ya, akhirnya perang Badar ya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin pun kemudian pulang ke kampung halaman mereka dalam keadaan meninggalkan sekitar 70 orang kafir. Ketika itu 70 orang kafir Quraisy ya yang terbunuh dan 70 orang juga yang berhasil ditawan. Ya, sisanya pulang kembali ke kota Makkah. Ya, dan di antara 70 orang ini ada yang memiliki para tokoh-tokoh ya, gembong-gembong ya. Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini kan gembong-gembong kaum musyrikin. Berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya, sementara di pihak kaum muslimin, ya, yang namanya peperangan juga ada jatuh dari kalangan kaum muslimin, ya, korban 14 orang yang meninggal, ya, syahid, yang menjadi syahid. Kemudian 6 dari kalangan Quraisy dan 8 dari kalangan Ansor. Ya, kenapa Ansor lebih banyak? Karena Ansor jumlahnya lebih banyak. Jadi berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Selesailah perang Badar. Ya, perang yang dimenangkan secara gemilang oleh kaum muslimin tanpa adanya persiapan. Ya, tanpa adanya persiapan karena persiapannya itu hanya untuk mencegah ya kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata harus menghadapi serangan kaum musyrikin yang berjumlah 1.000 orang. Ternyata Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di peperangan mereka ini sehingga 70 orang kafir Quraisy terbunuh dan kemudian yang berhasil ditawan oleh pasukan kaum muslimin ada 70 orang. Nah, kemudian pembagian ghanimah ya ketika itu terjadi berbeda pendapat ya di antara para sahabat tentang pembagian ghanimah, tapi kemudian ini diselesaikan oleh Rasulullah SAW dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Artinya pembagiannya ada aturannya. Ya, bukan seperti yang mungkin dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, langsung dia langsung ngambil sendiri, enggak. Tapi dibagi. Ya, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, kemudian Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang itu dengan rata kepada seluruh pasukan kaum muslimin. Ya, jadi kalau mungkin ada orang yang mengatakan, oh kami
kami ini yang paling banyak bunuh musuh, ya. Kemudian dia menafikan peran dari teman-temannya yang lain di pos-pos yang lain. Padahal pos-pos yang lain juga penting. Ya, kalau mereka nggak berjaga misalnya di belakang ada pos-pos yang bertugas untuk memanah. Kalau mereka nggak menjaga, nggak melaksanakan tugasnya, mungkin kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Oleh karena itu Nabi SAW membagi rata ya harta rampasan perang Badar. Nah, kemudian bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang? Di antara tawanan perang ya ada An-Nadhr bin Harith. Ya, kayaknya namanya familiar ya. Iya, ini gembong ini. Salah satu gembong juga. An-Nadhr bin Al-Harith ini yang sengaja pergi ke Persia untuk belajar mempelajari kisah-kisahnya Rustum, ya, raja-raja Persia, agar masyarakat memalingkan agar memalingkan masyarakat dari apa? Dari bacaan Al-Qur'an. Dia juga yang menyewa penyanyi-penyanyi untuk melalaikan manusia dari Al-Qur'an. Maka An-Nadhr bin Harith dieksekusi oleh Rasulullah SAW karena karena permusuhan dia terhadap kaum muslimin. Demikian juga Uqbah bin Mu'id. Uqbah bin Mu'id ini yang naruh jeroan. Ketika Nabi SAW sholat ya di Masjidil Haram, dia meletakkan ya jeroan onta ketika Nabi SAW bersujud. Ingat nggak kisahnya? Ketika Nabi sedang bersujud, dia taruh jeroan itu lalu disingkirkan oleh Fatimah radhiyallahu anhu. Maka kedua orang ini dieksekusi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sisanya bagaimana? Nah, sisanya ini mulai jadi ada pembicaraan. Ya, ada pembicaraan antara beliau, Abu Bakar dan Umar. Jadi yang diajak musyawarah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dua orang itulah, Abu Bakar dan Umar. Ya, kata Umar, ya dieksekusi saja wahai Rasul untuk menunjukkan izah kita. Ya, dieksekusi semua biar apa? Kaum muslimin itu kelihatan kuat. Tapi kata Abu Bakar enggak. Kata Abu Bakar, bayar tebusan saja wahai Rasul. Suruh mereka membayar tebusan. Mungkin pertimbangan Abu Bakar, kaum muslimin hijrah belum punya kekuatan ekonomi, mereka jadi butuh harta yang banyak ya. Tapi kalau menurut Umar mungkin yang kita butuhkan bukan ekonomi tapi menunjukkan izah kita. Kalau kita eksekusi ini semua, ya kaum muslimin akan lebih ditakuti, disegani. Tapi kemudian yang disetujui oleh Rasulullah SAW adalah idenya Abu Bakar. Itu apa? Para tawanan perang diwajibkan untuk membayar 1.000 sampai 4.000 dirham sebagai tebusan bagi mereka. Jadi mereka harus membayar tebusan. Ya. Kemudian bagi yang miskin yang tidak bisa membayar tebusan diperintahkan untuk mengajarkan ya cara baca tulis bagi kaum muslimin. Ya, masing-masing orang ngajarkan 10. Jadi ada di antara kaum muslimin di kota Madinah yang belum bisa membaca tulis Al-Qur'an ya, untuk bebas ya, agar bebas mereka harus mengajar 10 orang kaum muslimin agar bisa baca tulis. Ya, jadi ini kewajiban mereka kalau ingin dibebaskan. Nah, kemudian di antara tawanan perang ada Al-Abbas, pamannya Rasul. Ya belum masuk Islam ya. Al-Abbas ketika itu masih berada di dalam kekufurannya dan dia berperang di pihak kaum musyrikin. Walaupun dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW suatu kebenaran. Ya, maka kemudian dia ditebus dengan nilai 100 uqiyah, sekitar 3 kg emas. Nah, ada kisah yang yang menyedihkan sekaligus romantis juga terjadi di perang Badar. Di antara pasukan yang ditawan oleh Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang bernama Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi'. Siapakah Abul As ibn Rabi' ini? Dia adalah suami dari Zainab. Berarti menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menantunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ya seperti ketentuan yang telah disepakati, kalau mau bebas harus menyediakan denda tebusan. Maka siapakah yang menebus Abul As bin Ar-Rabi'? Yang menebus ternyata istri beliau, yaitu Zainab, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Zainab sudah masuk Islam, adapun Abul As bin Ar-Rabi' ya masih berada dalam kekufurannya. Tapi kemudian Zainab yang memberikan
tebusan bagi Abul As bin Ar-Rabi', tapi tebusannya ini membuat terenyuh. Kenapa, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Yang dijadikan tebusan itu adalah kalungnya Khadijah sebagai hadiah pernikahan dari Zainab. Ya, ketika Zainab menikah, ibunya yaitu Khadijah ya berkenan untuk memberikan hadiah berupa satu untai kalung yang luar biasa indahnya. Kemudian Nabi SAW ketika melihat harta-harta yang diberikan oleh kaum musyrikin untuk menebus karib kerabat mereka, beliau melihat kalungnya Khadijah. Antum bayangkan bagaimana perasaan Nabi SAW ketika itu. Ya, ini beliau punya musuh-musuh, ternyata yang harta yang dipergunakan untuk menebus itu adalah kalung milik istrinya yang tercinta yang sudah diberikan kepada anaknya. Maka terenyuh Nabi SAW melihat ini ada hadiah dari istri saya untuk anak, untuk Zainab. Maka kemudian beliau pun meminta persetujuan dari para sahabat, gimana kalau Abdul As ini dibebaskan saja, kalau kalian mengizinkan, aku bebaskan Abdul As bin Ar-Rabi' dan aku kembalikan kalungnya Zainab. Maka para sahabat, kalau memang itu keputusannya Nabi SAW, mereka sami'na wa ta'na. Akhirnya Zainab, Abul As bin Ar-Rabi' dibebaskan, kalungnya dibawa lagi oleh Abul As bin Ar-Rabi' kepada Zainab. Kemudian Zainab pun diantarkan oleh Abul As bin Ar-Rabi' ke kota Madinah untuk bergabung bersama Rasulullah SAW. Adapun Abul As ya ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Sampai kemudian dia ditangkap lagi ketika ingin berdagang ke negeri Quraisy. Beliau ditangkap lagi oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Muhajirin, ya. Kemudian dibebaskan lagi sambil dia bawa barang dagangannya, dia kembalikan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, sesungguhnya ya yang menghalangiku untuk masuk Islam adalah aku tidak ingin dituduh oleh kalian merampok barang-barang kalian. Jadi aku kembalikan dulu barang-barang kalian, baru kemudian aku nyatakan keislamanku. Ya, jadi Abul As nggak pengen ngaku sebagai Muslim dulu. Ya, ketika beliau ditangkap untuk kali keduanya oleh pasukannya Rasulullah SAW, dia nggak mau menunjukkan keislamannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang Quraisy menuduh nanti, oh Abul As bin Ar-Rabi' ini masuk Islam karena dia ingin ngambil harta-harta kita. Maka yang dia lakukan pertama kali dia ambil harta-harta tersebut, kemudian dia kembalikan ke kota Makkah. Setelah itu barulah dia menyatakan keislaman di hadapan kaum musyrikin Makkah, lalu berkumpul dengan Zainab radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian kisah kalung Khadijah yang ditemukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah harta tebusan. Nah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan pendapat Umar. Jadi Umar ini pendapatnya banyak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka li nabi ay yakuna lahu usra hatta yudkhina fil ard." Ya, tidaklah bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sebelum dia bisa melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ya, artinya untuk sekarang ini belum pantas Anda memiliki pasukan atau memiliki tawanan. Harusnya dibunuh untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin itu memiliki izzah. Ya. Nah, tapi ya sudah terjadi apa yang diusulkan oleh Abu Bakar Siddiq, maka ini berlaku untuk peperangan selanjutnya. Nah, ada beberapa hikmah barakallahu fikum di balik perang Badar. Ya, di antara hikmahnya adalah bolehnya kita membalas kejahatan dengan sesuatu yang sepadan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian memberikan balasan, maka berikanlah balasan yang sama dengan apa yang menimpa kalian. Jadi boleh bagi kita untuk kemudian memberikan balasan kepada mereka, orang-orang yang telah menyakiti kita. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum musyrikin dulu mengeluarkan kaum muslimin ya dan memaksa mereka meninggalkan harta-hartanya untuk diambil oleh kaum musyrikin, maka satu hal yang wajar untuk kemudian dibalas. Ya, apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ya, jadi kita nggak punya prinsip seperti yang dilakukan, ya, prinsip yang dikenal di kalangan orang-orang Nasrani ya. Apabila kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ya, enggak, ya. Kalau kita diserang, balas.
tapi balasannya jangan melampaui batas. Baik, ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada peristiwa perang Badar, ya, kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang tidak direncanakan awalnya. Ya. Tapi terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rencana Nabi SAW itu mau perang habis-habisan. Tujuannya hanya untuk apa? Mencegat ya rombongan dagangnya Abu Sufyan. Tapi Allah takdirkan, demikianlah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan terjadi peperangan besar ya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian juga perkara lainnya yang menunjukkan kita hendaknya beriman dengan takdir Allah. Kaum muslimin itu jumlahnya cuma 300 sekian, 313. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan 1000 pasukan. Ya, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita yakini, kita imani. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya untuk bermusyawarah dalam urusan yang penting. Ketika mendapati tawanan-tawanan perang, Nabi SAW tidak memutuskan sendiri, tapi bermusyawarah dengan siapa? Abu Bakar dan Umar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah ya engkau dengan mereka dalam urusan tersebut. Ini dalam urusan agamamu ya bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Jadi Nabi SAW tidak kemudian mengambil keputusan sendiri, tapi bertanya terlebih dahulu kepada Abu Bakar dan Umar, meminta pendapat mereka berdua. Ya, kemudian hadis ini juga peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Kita dapati Nabi SAW konsultasinya kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya, kemanapun Nabi SAW pergi biasanya ada Abu Bakar dan Umar. Ya, ketika itu ja'a Nabi SAW wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Ya, ja'a Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar ada di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar ini memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Nabi SAW. Mereka lah yang dimintai pendapat oleh beliau SAW. Kemudian disyariatkannya beristighotsah hanya kepada Allah. Ini kalau kita sudah dalam keadaan kepepet ya, istighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah dari kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghitsuna rabbakum ya fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika engkau beristighotsah kepada Rabbmu, maka diperkenankanlah ya istighotsah tersebut bagimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga semangatnya para sahabat. Faedah selanjutnya yang keenam, semangat para sahabat untuk menyebut surga. Ya, Umair bin Hammam Al-Ansari kita lihat ya, dia lagi makan kurma, masih tersisa beberapa biji kurma saja. Tapi dia tinggalkan karena mendengar janji surga yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian terhina yang musuh-musuh Allah di mana Abu Jahal hanya mendapatkan kematian di tangan para bocah. Kemudian yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sunatullah ya. Jadi perang Badar itu masih berlangsung seperti normal. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu memerintahkan misalnya Jibril alaihissalam, sudah tinggal kepakan sayap aja udah hancur orang-orang musyrik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berjuang dengan senjata ya dan dibantu oleh para malaikat ketika itu. Baik, kemudian faedah selanjutnya disyariatkannya memberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Ya. Ketika mati berhasil membunuh ya dua pemuda itu berhasil membunuh Abu Jahal, mereka melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kabar gembira. Jadi mereka melaporkan perkara tersebut kepada Nabi alaihi wasallam. Kemudian hati-hati dalam masalah harta. Faedah yang ke-10 ya. Ini hati-hati kita dalam permasalahan harta. Kenapa? Karena para sahabat nyaris terjatuh pada pertikaian dalam permasalahan ghanimah, pembagian ghanimah. Ya, maka hati-hati dari harta karena ini bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian Nabi SAW yang ke-11, Nabi SAW memperlakukan para tawanan dengan baik, ya, jadi tidak disiksa mereka, diperlakukan dengan baik, yang menunjukkan sikap rahmat Islam bagi mereka sehingga mereka pun membuat simpatik. Ya, banyak di antara kaum muslimin itu yang masuk Islam karena simpati terhadap ajaran Islam.
Kemudian yang ke-12, pentingnya ilmu, karena para tawanan Badar diperbolehkan untuk menebus diri mereka dengan mengajar 10 orang agar bisa baca dan tulis. Ya, dan salah satu alumni madrasahnya tawanan Badar ini Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit itu bisa baca tulis ya karena diajarkan oleh para tawanan Badar. Kemudian yang ke-13, bolehnya belajar ilmu duniawi dari orang-orang non-muslim. Tawanan itu kan non-muslim, tapi yang mereka ajarkan apa? Baca tulis. Maka tidak mengapa mengambil faedah dari orang-orang non-muslim. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu fikum, karena Badar ini merupakan ma'rokah yang pertama, konflik yang pertama antara muslimin dan musyrikin, maka para sahabat yang mengikuti perang Badar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Lan yadkhulun nar ahadun syahida badron. Kata Rasulullah SAW, ya tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut perang, ya orang-orang yang ikut perang Badar. Dan masih banyak lagi ya keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar, ya di mana mereka dipersilahkan melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, nanti kita akan sampai pada kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada orang-orang Quraisy tentang rencana penyerangan Nabi SAW dalam Fatu Mekah. Ya, ketika dia melakukan kesalahan itu, ya Nabi SAW mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ya kepada Ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum, ya qad ghafartu lakum." Ya, lakukan apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya kalian telah diampuni. Ya, ini diantara keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar, ya radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita akan masuk ke membahas beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud bismillah taala. Nakif ilahuna, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Kami umumkan kepada seluruh ikhwah bahwa mulai hari ini kajian sirah kita akan mulai pukul 7. Kajian sirah kita akan mulai pukul 7. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.